فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Di awal pembukaan saya ingin menitik beratkan dulu, kalau sudah terlalu banyak, miliaran jumlahnya, manusia sebelum kita yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan sederhana, kemana mereka? Bagi orang-orang selain muslim, ya, terutama orang-orang ateis, mereka tidak yakin ada kehidupan setelah itu. Tapi bagi seorang muslim, dia sangat yakin rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, itu satu paket antara proses atau mulai dari proses kematian, kemudian masuk ke kuburan alam barzah, kemudian ya kebangkitan pada hari kiamat, kemudian adanya surga dan neraka. Ini satu paket. Dan terlalu banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW secara live, kalau Anda baca dalam sirah Nabawi atau sejarah Nabi, pada saat mengumpulkan jenazah syuhada Uhud, beliau mengatakan sesungguhnya saudara-saudara kalian ini sekarang sedang berbicara dengan Allah. Nah, Nabi SAW, utusan Allah menyampaikan masalah itu. Kalau mereka sekarang sedang berbicara dengan Allah, dan Allah mengatakan pada mereka, mintalah wahai hamba-hambaku. Minta sesuatu karena kalian sudah berjuang di jalanku gitu. Maka kata mereka, kami hanya berharap kembali ke dunia agar kami terbunuh lagi, kemudian kami mendapatkan karunia yang sama apa yang dirasakan pada saat mati syahid itu. Ya. Demikian juga Nabi SAW pernah melihat jenazah Hamdalah radhiyallahu anhu, ya, di perang Uhud, gitu kan, yang terkenal dengan orang yang dimandikan syahid, dimandikan junub oleh para malaikat. Waktu Nabi SAW melihat jenazahnya, Nabi SAW mengalihkan pandangan mata. Maka para sahabat mengatakan, ada apa dengan Hamdalah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat ya istri dari bidadari datang menjemputnya. Ya. Demikian juga dengan kasus Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW, yang mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, hidungnya terbelah, dimutilasi, dadanya dibelah, darah semuanya. Itu mungkin bagi kita ini orang sengsara. Tapi apa kata Nabi SAW? Hamzah adalah sayyidnya para syuhada, tuannya para syuhada. Dan aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar bertelekan di dipan-dipannya di surga. Ya. Artinya Nabi SAW sampaikan kalau ini depan mata. Ya. Pada saat Nabi SAW sakit parah dan mau meninggal dunia, maka apa penyampaian beliau pada saat mendengar banyak sahabat yang menangis di masjid, kan? Karena mereka merasa sedih, khawatir. Mereka takut Nabi SAW meninggal karena mereka merasa Nabi SAW selama ini memandu mereka, kekasih mereka. Mereka ada masalah apapun mengeluh kepada Nabi SAW. Wahyu turun, ya, meluruskan kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi dan mendukung kebenaran yang sedang ada gitu. Maka Nabi SAW keluar dalam kondisi beliau sangat lemah. Maksudnya dari rumahnya menuju ke masjid. Ya. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada para sahabat pada saat itu, ya, mengatakan kepada para sahabat, kalau jangan kalian sedih. Karena pertemuan kita yang sebenarnya di haudku. Anda tahu haud? Haud itu telaga Nabi SAW. Ya. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, haudku seluas pandangan mata. Ya, dan canteng-cantengnya wadah untuk minumnya itu sejumlah bintang di langit. Dan bagaimana orang-orang sebelum kita, para kaum salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, dan orang-orang sebelum kita yang pada saat berperang mereka semangat, berharap bisa mati dibunuh oleh musuh. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal sebagai pejuang Islam, itu merasa sedih kenapa dia setelah sekian tahun menghabiskan waktu ini dan perang berharap mati syahid, tapi dia mati di atas ranjang. Karena rindunya ingin mati syahid, dan mereka tahu, mereka sudah sangat yakin begitu ditusuk oleh musuh atau begitu meninggal, ya, dengan proses seperti apapun prosesnya, seperti kalau zaman kita sekarang kena peluru, dibom, apalah, pesawatnya meledak, apa saja. Maka mereka tidak rasakan lagi itu. Karena orang yang mati dalam Islam hanya merasakan satu, yaitu sakaratil maut. Proses malaikat mencabut ruhnya.
Cuma dua keadaan. Kalau orang beriman, maka akan mudah ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut kendi. Kalau orang kafir, maka akan sulit. Sampai kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, lalu kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Jadi sering kami sampaikan dalam prosesi kematian, orang kalau ditabrak kereta api, kepalanya hancur, orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan, orang yang meledak di pesawat, seperti sering terjadi ya, pesawatnya meledak, hilang, mati semua penumpangnya. Dan orang yang mati di atas ranjang, sebenarnya dalam pandangan Islam, sama saja. Itu hanya proses kematiannya. Tapi memang dia harus mati di saat itu, di tempat itu. Ya. Tinggal dia mati dalam keadaan baik, dalam pandangan Islam. Dalam keadaan beriman, beramal soleh, ataupun dia meninggal dalam keadaan buruk. Yang dikenal dengan kematian baik, husnul khatimah. Kalau kematian buruk, su'ul khatimah. Maka ini teman-teman sekalian pelajaran. Kita dalam pembukaan kita harus memahami kalau memang dunia ini akan kita lalui. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, makanan sehat, olahraga, tetap Anda akan meninggal dunia. Dan di saat yang sudah Allah tentukan yang dikenal dengan ajal, apakah Anda meninggal muda atau Anda meninggal tua. Tidak mungkin orang bisa luput dari itu. Dan memang dunia ini tempat untuk meraih akhirat sana. Jadi kita ini anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia sebenarnya. Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita, ya, istrinya Hawa alaihissalam, itu diciptakan oleh Allah untuk di surga. Cuma diturunkan bertugas di muka bumi ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya akhirat punya anak-anak dan dunia juga punya anak-anak. Tapi jadilah diri kalian anak-anak akhirat karena kita cuma mampir saja. Dan berapa banyak hadis Nabi SAW mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti ya musafir, ya seperti orang asing atau orang musafir, lewat saja. Dan kata Nabi SAW, ada apa aku kejar-kejar dunia ini? Toh perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang sedang jalan lalu penat. Dia mampir di bawah sebuah pohon, kemudian dia akan pergi. Jadi memang setiap mukmin itu, setiap muslim ditanamkan di benak dia dan di hati dia. Dalam syariat Islam itu penanamannya adalah akhirat tujuannya. Dan kalau sudah bicara akhirat, seperti judul kita, surga tujuanku. Memang sudah begitu. Ya. Kalau orang sudah menjadikan surga sebagai tujuannya, saudaraku seiman, maka yang terjadi semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Semuanya ketentraman. Semuanya cukup. Ya. Misal contoh, kalau ada orang berpikir akhirat, pada saat dia disakiti oleh orang lain. Tidak bayar piutang dia tidak dibayar, ya. Kemudian dia disakiti, digunjing, difitnah, segala macam hal yang menimpa dia. Mungkin ada orang ditimpa dengan kelaparan, kemiskinan, segala macam. Ya. Itu akan terobati kalau dia ingat akhir, dia ingat surga. Kenapa? Karena memang ini cuma dilewatin sebentar. Dan apapun yang menimpa dari dunia akan menjadi penyebab peninggian derajat dia di akhirat sana. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi beban buat dia pada saat dia mengingat akhirat atau dia mengingat surga. Walaupun sebenarnya surga mungkin belum terpaparkan panjang lebar kepada dia. Kita insya Allah akan coba kasih gambaran pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Bagaimana sih surga yang sebenarnya tinggal tunggu kematian saja. Satu pintu itu. Mati, Anda akan lihat semua itu. Keadaan Anda cuma dua. Anda percaya itu sehingga Anda selalu senang dan tenang. Atau Anda tidak percaya dan Anda selalu kalut, bingung. Ya, seperti banyaknya orang-orang non-muslim atau orang ateis tepatnya. Orang ya yang yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak punya tujuan hidup. Tidak ada targetnya ke sana. Pada saat Anda sedang mendapatkan nikmat pun, tadi itu kalau Anda dapat cobaan, kalau Anda dapat sebuah nikmat, Anda yakin, kalau Anda yakin dengan akhirat, di sana akan lebih baik. Ya.